apa ya. Oke. Oh ya, Ko Evan udah masuk rekaman ya? Karena ada yang minta hari ini kebetulan ada beberapa member ada acara keluarga. Ya, sudah direkam. Oh ya ya, thank you. Oke, aku share screen-nya. Aku lagi panggil. Mau mulai sekarang atau mau? Ya, mulai sekarang, Cik. Oke ya, kita mulai tepat waktu sesuai janji. Teman-teman selamat malam. Hari ini Helen mau share tentang medsos untuk jualan. Teman-teman disclaimer ya, saya ini bukan jagonya. Ini saya pakai modul dari expert ya, Clarissa, kemudian juga ada dari Pak Haryanto Kandani, kemudian dari Lavina, itu jagonya untuk medsos. Jadi di sini kita mau belajar bareng. Helen juga sama, di sini sambil belajar bareng juga ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya bisa langsung di chat supaya kita cepat jadi beres modulnya, kita langsung bisa bahas pertanyaan ya. Teman-teman mau nanya dulu, suaranya keras nggak? Slide-nya digedein, Cik. Oke. Ya. Begini. Oke. Gede ya? Teman-teman bisa tolong di chat, tulis penjualan itu apa menurut teman-teman. Yang udah pernah dengar sesi Lavina, mungkin masih ingat? Silakan di chat. Boleh tolong Clarissa liatin chatnya, saya nggak bisa lihat. Ya, iya. Yuk teman-teman. Apa itu penjualan? Tenang, nggak ada ini kok. Nggak ada hukuman. Bukan ujian di sekolah. Silahkan ya di chat. Apa sih penjualan itu? Masih belum ada yang respon. Ditunjuk. Ditunjuk. Ko Evan. Menurut Ko Evan, apa nih penjualan? Masih mute, Ko Evan? Udah ada yang jawab. Susi. Oh, udah ada yang jawab. Apa? Memasarkan suatu produk yang berupa barang atau jasa. Barang dapat duit. Sorry, nggak kedengeran. Kalau Susi bilangnya memasarkan suatu produk yang berupa barang atau jasa. Oke. Kalau ada lagi dapat duit yang penting. Kalau Ria menjual produk ke orang lain. Oke. Ya, sebenarnya konsep penjualan itu ya semua mirip-mirip ya. Intinya sebetulnya ini ya. Kalau yang ingat Zoom-nya Lavina, jadi dari cold market atau masyarakat umum atau orang-orang yang kita nggak kenal itu menjadi prospek, sebutnya leads ya. Kemudian seperti masuk ke dalam saringan, dari prospek-prospek ini nanti akan tersaring. Siapa yang deal transaksi menjadi duit ya, kata Barbara. Nah, itulah yang menjadi penjualan ya. Di sini kita akan bahas medsos yang dipakai untuk penjualan saat ini. Yang sering itu adalah Instagram, Facebook, YouTube, dengan Google Business. Karena teman-teman kita nggak masukin Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Ya, kita ingat kalau di Indonesia sebetulnya MLM atau networking itu tidak boleh menjual di marketplace ya. Tokopedia, Bukalapak itu nggak boleh. Jadi kalau ada yang jualan di sana itu justru disebutnya melanggar hukum ya. Kita nggak mau yang begitu. Jadi kita di 4 ini. Nah, teman-teman, pada saat kita mau jualan di medsos nih, jualan pakai jari ya disebutnya ya. Kita survei dulu. Kita ini pengen target marketnya seperti apa. Kita pengennya masarinnya tuh ke orang-orang yang seperti apa ya. Yang pasti kan harus ada income ya, apalagi kalau yang mau beli barang. Terus kalau yang kita pengen ajakin bisnis, tentu juga yang usia berapa, kita harus pikirkan itu juga ya. Terlalu kecil kan nggak bisa. Ya. Kemudian kebutuhannya apa.
Kalau ada sakit, biasanya sakit apa? Nah, itu kita bisa pikirin. Teman-teman, kalau yang di sini ada yang pakai Facebook nggak? Boleh tolong di chat siapa aja yang pakai Facebook? Di chat boleh atau acung tangan juga boleh. Bisa tolong dilihat. Banyak kan nih? Susi, Salawati, ya lumayan, Ci. Lumayan ya, banyak juga ya. Nah, teman-teman yang di Facebook nanti difilter. Ya, teman-temannya disesuaikan dengan target market kita. Ya, tentu bukan maksudnya kalau yang nggak sesuai kita tendangin, padahal itu teman baik kita gitu ya, nggak begitu ya. Tapi kita filter orang-orang baru yang akan masuk, itu yang sesuai dengan target. Cari orang-orang yang sefrekuensi atau punya persamaan, itu akan jauh lebih baik. Ya, misalnya, kesamaannya misalnya nih saya ibu-ibu ya. Jadi saya cari juga target marketnya misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang seumuran saya. Atau misalnya teman-teman yang milenial, carinya juga sama yang seumuran misalnya ya. Atau kita misalnya punya punya persamaan sama-sama profesinya di properti misalnya seperti Barbara. Nah, kemudian pengen target marketnya juga yang mirip-mirip wanita bekerja juga ya, yang sering-sering keluar rumah misalnya untuk bekerja. Itu kita lebih baik seperti itu ya. Kenapa? Karena gini teman-teman harus ingat, kita itu bukan jual putus terus selesai. Yang kita pengen itu kan kita itu membentuk satu komunitas yang kita bisa bertumbuh dan kita juga merasa nyaman. Ya, kita inginkan komunitas yang long term community ya. Ada satu leader yang dulu ya dari Singapura ya, mungkin Pak Evan juga ingat ya, Pak Dennis Bay. Mr. Bay ini tuh bilang kalau dia mencari target market, pada saat kalau dia ketemu ya offline ya, dia akan lihat dulu mukanya. Terus dia lihat dulu nih orang kira-kira gimana etos kerjanya atau karakternya. Dia suka nggak? Kira-kira dia punya chemistry yang sama nggak ya dengan saya? Karena saya akan bekerja sama dengan dia tuh long term gitu. Jadi lebih baik kita cari yang mirip ya, yang punya persamaan dengan kita, yang cocok sama kita. Oke, ini bener kok ada garisnya ya? Tadi aku nggak bisa lihat. Oh, agak geser ya, nggak apa-apa deh ya. Ya, Ci, ada garis. Oh ya, nggak apa-apa deh. Teman-teman, kita ingat ini ya. Secara pengalaman beberapa teman-teman di sini juga, dari medsos itu kita lebih banyak dapatnya end user. Jadi mereka yang beli produk untuk terapi produk selesai gitu, bukan bisnis. Ya, kebanyakan itu. Kalau kita mau cari teman-teman yang mau jadi reseller, jadi bisnis di sini, kebanyakan itu lebih ke kenalan-kenalan kita. Ya, itu harus diingat ya konsep ini. Kalaupun dari medsos seperti Clarissa dapat nih dari medsos bisa dapat bisnis builder ya, orang-orang yang mau ngejalanin bisnis ini. Tapi Clarissa itu udah ngenalin orang tuh banyak banget. 100 lebih ya Clarissa ya? 150 kalau nggak salah. 150-an ya. Nah, ya. Jadi persentasenya tuh sebetulnya kecil banget ya, dari 150 itu cuma dapat sedikit gitu. Teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita udah dapat pembeli ya istilahnya ya, udah dapat klien? Teman-teman follow up berkala. Kalau saya biasanya gini, misalnya kan kita di awal suka ngasih tahu takaran ya. Kalau yang klien itu kan kebanyakan saya mau beli misalnya dia untuk sakit atau saya cuma pengen jaga imun aja misalnya, atau ada yang pengen buat jerawat aja Len. Nah, itu kita bikin follow up. Misalnya nih, harusnya dia takarannya 2x1. Terus kita kasih tahu dia 1 minggu pertama 1x1 ya. Nah, biasanya kita ingetin gitu. Kita bisa tanya kalau udah seminggu, gimana udah 1x1 nih, gimana reaksinya? Jangan lupa untuk naik takarannya misalnya ya. Atau gimana? Apa ada reaksi detox yang dirasakan enggak? Itu harus kita lakukan ya. Kemudian kita build trust juga pada saat kalau dia repeat order. Kalau repeat order ya artinya satu, berarti kan dia cocok, ya kan? Nah, kalau repeat order kita kerjain dulu. Kalau dia bilang, Bu, saya mau beli lagi nih 2 misalnya ya, kerjain dulu aja.
Ya, oke, baik, saya akan kirim dan sebagainya, beres kan, sampai dia transfer. Nah, gitu, udah selesai. Nah, kita bisa lanjutin tanya, misalnya, Bu, gimana nih? Ya, bisa ngobrol lah seperti temennya. Wah, kayaknya cocok ya, Bu. Gimana nih rasanya? Ya, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Misalnya kita lihat profil dia, ya dia senang berkebun, atau Bu, anaknya lucu banget, dan sebagainya. Ya, itu bisa jadi teman dulu. Nah, kalau kita udah merasa nyaman nih, kayaknya orangnya oke ya gitu. Kita bisa ajak bisnis. Caranya gini. Kalau dia udah jadi safir nih, misalnya dia nabung ya, nabung. Beli dua lagi, beli satu, jadi safir. Nah, kita kasih tahu, kita kan biasanya kita di sini kan sistemnya binari ya, 2 kaki. Nah, kita misalnya dari klien yang A ini udah ada klien B, klien C yang kita taruh tuh di 1 kaki di bawah dia. Sesudah dia jadi safir, kita kasih tahu, Bu, Ibu tuh udah jadi safir loh, selamat ya. Nah, Bu, di bawah Ibu itu sudah saya taruh beberapa member. Kasih tahu potensi income-nya. Di sini tuh ada bisnisnya loh, Bu. Ibu bisa dapetin 360.000 tunai plus berapa ya? 90.000 saldo tiap kali kalau Ibu jualan atau ngenalin ke teman 1 paket. Dan Ibu ada tambahan loh di sini 200.000 totalnya karena 1 kaki sudah ada. Nah, potensi income-nya, jadi duitnya yang harus kita kasih tahu sama dia. Ya. Terus misalnya dia masih cuek nih ya, segitu kayaknya masih kecil gitu ya. Bu, boleh saya tabungin lagi ya yang ini? Udah, misalnya dia tabung lagi ya, sampai jadi diamond. Nah, udah deh, begitu dari safir sampai diamond jangan dilepas ya. Follow up gitu, kita jalin komunikasi terus. Sampai udah jadi diamond, langsung selamat ya Bu, sekarang udah jadi diamond. Nah, itu kan income-nya udah gede tuh kalau diamond. Tiap kali Ibu kalau ngenalin temen tuh ya Bu, dapatnya 550.000 1 paket loh. Belum ada satu kaki Ibu kan udah saya isiin tuh. Nah, dapatnya ada tambahan lagi 300.000, 850.000 1 paket. Ibu ngenalin 3 paket aja, jadi deh 1 box gratis. Itu ya, bisa seperti itu. Jadi teman-teman jangan ngomongin istilah BV gitu-gitu, jangan ngomongin, itu pusing ya. Saya juga dulu awal-awal juga nggak ngerti. Ngomonginnya duitnya aja, ya potensinya berapa. Ya, oke. Terus, ternyata geser semua, nggak apa-apa ya teman-temannya. Oke, build trust. Gimana cara build trust supaya kita bisa membangun kepercayaan? Tadi udah follow up berkala. Kemudian cek sama bukti transaksi, itu teman-teman simpan ya. Clarissa kemarin ngasih tahu, kalau saya sih biasa memang di handphone saya simpan, tapi ada baiknya karena handphone bisa error. Nggak tahu kelihatan nggak ya? Hilang ya? Ini kali ya? Nggak usah pakai virtual background, Ci. Nggak apa-apa lah, ya. Nggak muncul. Tapi kurang lebih lah teman-teman tahu ya. Jadi chat di WA kan ada tuh bukti transfer. Kemudian ini saya kasih lihat dari sini aja ya. Bu Ari hari ini. Jadi kalau yang kita print itu ada bukti transfer, ada bukti dia misalnya dia nabung, ya dia bilang, oh saya mau nabung misalnya. Nah, ya intinya mah semua chattingan-chattingannya ya. Ini kita simpen ya, kita kasih apa? Kita simpen semua ya, bukti-bukti transfer, terus bahwa dia pengen nabung. Jadi kalau 1 kali dia nanya, Bu, rasanya saya tuh harusnya udah jadi safir loh. Saya udah belanja 6 box, padahal kita lihat misalnya 5 box gitu ya. Nah, itu kan kita bisa kasih lihat, oh Bu, belum Bu, 1 lagi Bu. Semangatin ya teman-teman ya. Selalu ngelihatnya ke atas, kalau dia tinggal 2 lagi safir, nanya Bu, tinggal 2 lagi kok Bu. Nah, ya. Jangan baru 4 gitu ya. Tinggal 2 lagi tuh, dikit lagi. Kemudian teman-teman saya juga biasain tiap hari itu bikin catatan transaksi. Ya. Kelihatan juga. Iya, kayaknya virtual background-nya nih. Yang nggak apa-apa lah, pokoknya teman-teman pasti udah punya ide ya. Jadi apapun transaksinya itu sama saya dicatat dalam bentuk buku, juga di Excel.
Kalau di Excel enaknya kita bisa search. Kalau di medsos itu klien kita bisa banyak, kita nggak mungkin hafal, ya. Ibu A, Ibu B, kasusnya beda-beda. Jadi lebih baik kita catat semua dalam bentuk Excel. Juga alamat ya, saya biasa catat. Jadi kalau dia mau kirim lagi, saya langsung tinggal copas ke setting. Saya mau pesan lagi 2, oh Bu, alamatnya masih yang ini ya? Langsung di copy paste. Jangan alamatnya boleh minta lagi Bu, jangan begitu. Ya, kita harus terlihat bahwa kita ini profesional. Ya, semuanya dalam bentuk Excel dan itu memudahkan. Pada saat saya mau ngirim, saya tinggal print aja dari Excel. Ya, saya nggak usah nyari-nyari lagi, ngecek lagi alamatnya karena dia udah confirm. Oh iya betul, masih sama Bu yang itu. Ya. Oke, itu satu. Nah, beware. Teman-teman tahu ya, medsos itu juga rentan penipuan. Kan kita transaksi sama yang nggak kenal. Jadi kalau misalnya kita chat dari IG atau dari Google, ada yang nanya, Bu Helen, transferannya saya pernah loh, Bu, saya pesan 2 gitu ya. Terus, oh ya Pak, gini. Tapi saya memang dulu pernah jual online ya, jadi ada feeling ya. Waktu dia bilang, Bu, saya sudah transfer, terus dia kasih bukti transfernya kan, screenshot-nya. Ini saya lihat kok rada aneh ya, memang mirip banget ya, cuman pembicaraan kita tuh menurut saya agak aneh gitu. Jadi saya cek kan, dan itu harus selalu ya kita cek dulu. Jadi teman-teman harus punya mobile banking atau internet banking, cek dulu benar nggak masuk. Maaf Pak, uangnya belum masuk. Wah, ya cek dulu sebelum kita kirim. Nah teman-teman kan mereka kalau dari medsos mereka juga takut ditipu sama kita, ya nggak cuma kita. Jadi kita harus memberi kepercayaan. Biasanya saya lakukan gini, kalau mereka udah deal, oke Bu, saya beli 2, atau saya beli 4, atau saya beli 6 gitu ya. Saya akan langsung, baik Pak, saya minta alamatnya. Udah dapat alamat, saya akan berikan video packing-nya dulu ya Pak. Alamatnya itu langsung saya print, terus saya videokan. Saya packing dengan alamat yang akhirnya tercantum di depan packingan, alamat dia. Saya kirim video dan foto. Saya infokan, Pak, ready for delivery. Ya, dengan begitu dia akan, oh ya benar barangnya ada. Itu lebih membuat dia lebih percaya. Ya. Kemudian kalau misalnya masih di dalam kota, kita pakai Gojek misalnya atau Grab. Bapak kurirnya datang, jangan lupa difoto. Biasanya saya ngomongnya supaya enak ya ke bapaknya. Pak, saya foto ya dari jauh buat penerima. Biasanya mereka oke kok. Bisa kita bercandain dikit juga ya. Ya Pak, silakan Pak, pose yang keren ya, gitu. Wah, cakep nih Pak, ganteng. Wah, udah ya. Itu bantu juga supaya kurirnya juga lebih berhati-hati ya terhadap orderan kita. Terus, apa gunanya video packing? Ini saya dapat dari Susi sebetulnya. Thank you untuk Susi. Susi hari ini nggak bisa datang ya, karena ada yang ulang tahun keluarganya. Susi itu udah online shop-nya udah lama, udah pengalaman. Jadi dia ngingetin Len harus video ya. Karena bisa aja kejadian misalnya kita ngirim 6 nih. Terus wah, Bu, kok datangnya cuma 4 misalnya gitu ya. Atau misalnya, Bu, kok yang satu udah sobek gini sih box-nya. Nah, kan kita bisa kasih lihat bahwa dari awal kan enggak gitu. Ya. Jadi kondisi barang, jumlah itu menjadi bukti. Jadi video itu kita simpan. Kemudian, oh ya kalau rada mencurigakan plat nomor di foto, oke ya. Terus saya biasanya kalau pengiriman, kalau Helen sih biasanya pakai asuransi. Termasuk ke luar negeri juga ya. Jadi ke luar negeri dalam kota pun saya pakai asuransi biasanya. Dan pilihlah ekspedisi yang terbaik menurut kalian. Karena namanya ekspedisi ada rentan juga ya. Jadi kita harus perhatikan gitu. Kita mau ekspedisi yang mana. Lebih baik pilih yang lebih mahal dikit, tapi udah lebih terpercaya dibanding kita mau hemat-hemat ongkir dikit ya berapa ribu, tapi meresikokan barang yang lebih mahal ya. Lagi pula itu kan kepercayaan ke klien ya. Nah teman-teman kalau mau jualan online bisa siapin ini ya. Dulu saya ingat saya nyiapin juga ini ya, waktu itu saya tanya-tanya ke Clarissa juga ya untuk yang ini sama Ko Evan. Ya ini beriman ya teman-teman ya. Istilahnya kita mau buka toko, memang kita jangan mikir gini dulu. Saya mau buka restoran nih.
nggak usah nyiapin piring dulu, kan nggak begitu ya. Belum tentu ada yang datang gitu kan, nggak begitu ya. Kita harus siapin kan piring, makanan, tetap kita harus siap, kita harus beriman dong, yakin jualan kita itu pasti akan ada rezeki ya dari Gusti Allah ya. Nah, kita siapin kwitansi biasa aja. Yang ada, kalau saya biasa sih yang ada carbonize-nya 1. Ini teman-teman saya coba, kayaknya harus di ini ya saya, virtual background-nya. Jangan pakai virtual tuh. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi yang kayak gini aja. Kenapa? Karena kalau yang kita misalnya kirim, kita belum bayar, biasanya kekenalan ya. Kalau yang kenalan itu kan teman sendiri, kadang ya itu kan itu nggak langsung bayar. Nah kita bisa pakai ini gitu ya. Atau misalnya anaknya yang ngambil gitu, atau pegawainya yang ngambil, kan kita harus pakai carbonize ya. Kemudian siapin buku starter kit kalau saya, karena kalau ketemu orang biasanya orangnya nanya member, itu cukup dijelasin yang sederhana aja ya. Kalau klien yang dari medsos, jangan yang rumit-rumit. Kasih tahu aja kalau member itu, pokoknya enaknya member itu apa? Nggak ada tutup poin, berlaku seumur hidup, bisa diwarisin, nggak ada kewajiban harus beli tiap bulan, kan nggak ada. Dan sekali member, sekali daftar member, pembelian berikutnya itu dapat cashback. Gitu. Itu aja yang dikasih tahu. Nggak usah terlalu rumit. Ya. Saya pernah tuh ngasih tahu rumit banget ya, terus akhirnya dia jawabnya, Mbak, rumit banget ya jadi member. Saya sampai deg-degan takut nggak jadi. Ya, untung jadi. Jadi jangan rumit-rumit ya, jangan bikin orang pusing, dia lagi terapi kok bikin pusing ya. Nah, ini di buku starter kit itu ada. Brosur juga harus siap ya, biarpun sedikit nggak apa-apa, tapi harus siap. Jadi kalau mereka tanya, emang manfaatnya apa? Kita bisa langsung kasih lihat brosur, selalu refer pada paten ya, paten manfaat. Oke, teman-teman kalau ada orderan yang inden, maksudnya gini, misalnya kita pas nggak ada barang nih, kan kita ordernya ke kantor ya, terus dia transfer kan, nih Bu, saya order nih 12 box gitu ya. Oke Pak, nanti 3 harian lagi ya ini dikirim dari Jakarta misalnya ke lokasi Bapak, ke kota mana. Kita kasih lihat screenshot bukti order. Di sana kan ditulisin dikirim ke alamat si Bapak itu ya. Nah, itunya kita harus kasih lihat ke dia, jadi dia juga percaya ada pegangan. Tapi kalau di nomor orderan teman-teman yang kalau udah pernah masuk ke back office, nomor order ke kantor itu kan ada tulisan AFC nomor ABCD nomornya gitu ya, nomor order. Nah, itu harus dihapus ya. Kenapa? Supaya nggak disalahgunakan klien. Jangan sampai kita minta kantor nomor order sekian dikirim ke mana gitu, ke kota mana, Palangkaraya atau kemana. Tapi sama kliennya, klien kontak sendiri ke kantor, double claim disebutnya ya. Dia klaim minta barangnya dikemanain misalnya. Ya, jadi kita hapus itunya, nomor ordernya. Terus teman-teman kalau saya biasakan begini, kalau misalnya ada janjian, ada orang yang, Bu, saya mau ke rumah ya, barangnya ada ya, ada ready. Oke deh, saya datang. Nah, saya biasa siapkan box kosong. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya dia datang, kita nerangin nih. Ini saya udah berapa kali, saya dulu juga buka beberapa ini ya, dia dipercetakan, kemudian kita pengalaman di studio foto juga. Pada saat kita nerangin gini, kalau kita pakai yang asli, tiba-tiba dia datang tuh, teman-temannya lagi misalnya datang, ini bisa hilang. Ya, jadi selalu siapkan box kosong, kita ngobrolnya pakai ini aja. Gitu. Nanti kalau dia udah transaksi, oke, saya ambilin ya Pak, ambillah box yang asli. Ya. Terus kalau terima orang di rumah, buat appointment dulu. Jadi selalu bilang, kalau dia telepon gitu ya, atau WA ya, ya udah deh nanti saya mau ke sana. Nah teman-teman bikin supaya dia juga ada komitmen, plus kita juga aman. Caranya gini, oke Pak, boleh saya tahu Pak, ini orderannya, boleh saya tahu nama Bapak, karena nanti saya akan simpankan barangnya, biar nggak kehabisan atau nggak diambil sama klien lain. Ya, dengan begitu dia akan, oh iya ya, yang saya udah dibookingin sama Bu Helen gitu, atas nama Bapak siapa gitu misalnya ya. Dan pada saat itu kan kita jadi bisa atur di rumah, kita bisa tanya, Pak, nanti rencananya diambil kira-kira jam berapa? Usahakan teman-teman jangan di rumah sendiri, ya. Karena yang datang itu bisa aja yang WA atau yang telepon satu, tapi yang datang bisa berdua, bertiga.
Ya, jadi lebih aman kalau kita bikin janji dulu. Itu tipsnya. Oke, sekarang lanjut. Nah, personal branding kayak apa? Kalau orang suka kita, if people like you, they will listen to you. But if they trust you, they will do business with you. Jadi intinya kita harus bikin orang suka dulu sama kita. Baru mereka akan dengar apa yang kita omongin atau apa yang kita sampaikan di medsos. Tapi kalau mereka udah percaya, baru mereka akan jadi bisnis, ya, melakukan bisnis dengan kita. Kalau kita prospek, ini kita mau jualan nih di Facebook atau di Google atau di IG, ya. Kita harus menempatkan diri, misalnya saya ini prospek. Kira-kira akun seperti apa sih yang bakal saya follow? Akun seperti apa sih yang bakal saya sukai? Ya. Nah, coba teman-teman di chat ya, saya mau nanya. Kalau teman-teman di akun nih mau beli barang nih ya, mau beli barang apa deh ya, ya mau beli SOP lah gitu ya. Kira-kira teman-teman nih pada saat ngecek tuh di internet ya, di IG misalnya, di Instagram, ada akun yang isinya indah-indah banget ya kontennya, tapi dia itu naruhnya semua file-file kantor ya. Jadi gambar-gambar SOP-nya tuh gambar-gambar yang ada di kantor yang resmi gitu ya. Atau satu akun lagi yang memang dia juga ada kadang-kadang file kantor, tapi dia menampilkan juga foto-foto box asli, terus dia menampilkan juga foto wajahnya, atau seperti Clarissa misalnya ada foto anaknya, Darren-nya lucu banget, di pinggir tumpukan SOP yang mau dikirim, gitu. Nah, teman-teman pilihnya akun yang pertama atau yang kedua? Coba di chat. Yang pertama akunnya indah, tapi isinya file kantor semua, AFC-an semua. Atau mau akun yang nongol, yang jualnya, barang aslinya nongol, yang mana? Yang kedua, Ci, katanya. Ya, oke. Pasti ya, yang kedua ya. Jadi ingat ya teman-temannya. Nah, akun seperti apa yang kamu percaya? Terus kalau misalnya kita lagi nyari bisnis nih, ini kita bukan sebagai klien ya, kita sebagai orang yang cari usaha tambahan. Terus apa yang usaha tambahan nih? Pengennya nyobain kerjain online misalnya gitu ya. Nah, dia akan cari-cari tuh. Wah, cari di Facebook ya, cari di IG. Nah, orang dengan akun seperti apa yang membuat kamu itu tertarik join? Tentu yang kamu lihat ini adalah winner, bener nggak? Bukan loser kan? Kamu pasti akan cari, teman-teman akan cari, wah ini hebat nih kayaknya, ada achievement ya. Terus oh ini kayaknya dia sering nampilin, oh dapat transaksi lagi, ya, terus ada bukti kirim misalnya ya. Tentu akan lebih dipercaya. Ya kan? Ya, karena buat dia saya mau ikut orang yang sukses. Gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk menampilkan misalnya bukti transaksi kayak gitu, nggak apa-apa, asalkan nama klien, alamat klien itu ditutup, jangan lupa ya. Itu kan rahasia klien ya. Oke. Teman-teman, personal branding itu diawali dengan bagaimana kita mempersepsikan diri kita. Gimana sih kita memandang diri kita? Passion kita apa? Misalnya kalau Helen sih memang saya tertarik untuk belajar nanam, walaupun sebenarnya saya belum jagoan ya, masih banyak yang ya mati hidup gitu ya. Tapi saya ada passion ke situ, dan saya ya misalnya saya senang travel juga sebetulnya ya. Passion teman-teman apa? Masak misalnya, atau merawat anak-anak ya, atau punya binatang peliharaan misalnya, itu passion ya. Itu tuh bisa menjadi personal branding. Atau misalnya terus potensi ya, potensi dan mimpi kita ya. Saya tertarik sama satu postingan Clarissa tuh, waktu itu Clarissa menampilkan foto rumah mewah yang gede, terus waktu itu dia tulisin dream house gitu ya, atau wishing list atau apa gitu. Jadi itu kan sesuatu yang sebenarnya belum tercapai ya, tapi dia sedang berusaha meraih mimpinya. Itu tuh sesuatu yang menjual. Itu personal brandingnya, kita tahu, oh Clarissa itu pengen punya rumah yang seperti apa, gitu ya. Itu personal branding. Terus personality, misalnya kita ekstrovert,
senang ketemu orang, hahaha, senang yang lucu-lucu. Atau misalnya kita lebih introvert, senang yang lucu-lucu, tapi kita lebih pendiam, kalem, ya itu personality kita. Past experience, misalnya teman-teman ada pengalaman yang buruk ya, misalnya sering dibully gitu ya, ya misalnya gitu ya, ya amit-amit moga enggak ya, cuma misal ini cuma misal gitu ya, wah pernah dibully ya, atau misalnya seperti aduh siapa ya namanya MC terkenal tuh yang di Amrik tuh yang orang kulit hitam tuh siapa namanya, dia kan mengalami harassment dari keluarga dia sendiri ya, dari papahnya dan sebagainya. Itu past experience yang membentuk personal branding dia. Dan itu tuh sebetulnya bisa dijual tanda kutip ya. Maksudnya orang tuh kagum karena dia sudah mengovercome atau mengatasi kesulitan hidupnya ya. Jadi past experience juga itu personal branding kita. Terus produktif itu dari pekerjaan kita ya, profesi kita. Oh, apa namanya, teman-teman di sini ngerjain apa misalnya ya, atau bisnis atau sushi, madu ya, madu baduy. Nah, itu mengenai produktif ya. Terus profit. Nah, profit itu yang tadi konnichiwa ya, kayak waktu itu rasanya Mbak Nita ya nulis kalau nggak salah, atau Agustin saya lupa, ada konnichiwa, terus hari gini bisa dapat orderan kata siapa susah. Nah, itu tuh personal branding ya, profit. Apa yang kita pandang dari diri kita dan apa yang orang lain lihat diri kita, nah itulah yang membentuk irisan menjadi personal branding di pasaran ya. Nah, tentunya kita cari dulu keunikan diri kita, jangan minder ya. Aduh, saya mah kieu euy gitu ya, kalau Sundanya mah ya. Nggak bisa apa-apa, belum berhasil. Oh, it's okay ya. Kita tampil apa adanya. Ya, personal branding kita harus asli ya. Harus asli, jadi jangan di fake ya. Jangan pura-pura jadi gimana, nggak usah. Teman-teman cari keunikan kita. Saya ingat ada satu postingan dulu, ada satu model cewek ya, tadinya langsing, cantik, jelita, terus udah gitu karena dia suka makan, akhirnya dia cuek banget, dia makan banyak jadi gemuk, udah gitu dia sengaja bikin video dong, dia kasih lihat lipatan-lipatan fatty-nya gitu ya. Kata dia, wah bodoh banget gitu, pokoknya gue pengen makan gitu ya. Dan itu tuh menjadi cukup viral ya waktu itu ya, karena itu menjadi satu keunikan sendiri gitu. Di antara model-model yang skinny look gitu ya, dia menjadi sesuatu model yang gemuk sendiri dan dia cuek gitu ya. Jadi menurut dia itu cantik ala dia gitu. Itu keunikan dia. Nah, kita bisa mencari keunikan kita apa. Teman-teman yang main medsos di SOP ini udah banyak. Jadi usahakan kita punya keunikan tersendiri. Usahain jangan sama. Ya memang Helen juga sama ya teman-teman. Jangan khawatir, saya juga masih banyak belajar. Ya, jadi kita memang harus step by step lakukan ini. Goal branding kita itu bukan untuk attract everyone. Kita nggak harus pengen punya follower wah dari mana-mana dan sebagainya ya, segala kalangan, tidak. Kita akan attract orang-orang yang tepat aja, yang sesuai dengan brandnya kita, sesuai dengan komunitas yang kita inginkan. Lebih baik follower sedikit tapi tepat, daripada kita followernya kayaknya banyak, beli follower ya, tapi sebenarnya mereka bukan target market kita. Ini pengalaman saya juga ya, saya juga beli follower tuh dulunya, yang saya rasakan mereka tidak menjadi follower yang sejati ya, dan nggak menjadi target market yang tepat gitu ya. Jadi lebih baik kita attract dengan konten yang baik, dengan personal branding yang baik. Tetap ya teman-teman, follow unfollow. Jadi kalau ada IG atau Facebook, kita bisa follow yang orang-orang kita lihat kayaknya target market kita ya. Follow sehari mungkin jangan terlalu banyak sih, mungkin tiap hari 10 ya, yang penting rutin aja ya. Selalu cari follower-follower yang kita bisa ikutin. Kenapa? Pada saat kita follow mereka, biasanya mereka akan ngecek, oh siapa nih yang follow gua? Nah, mereka akan ngecek, oh ini nih, dia lihat akun kita, oh kayaknya oke, menarik gitu ya. Nah, dia akan follow back gitu ya. Nanti kalau udah gitu, kalau udah berapa lama kalian udah cukup kuat, nah kalian bisa unfollow mereka. It's okay. Ya, tapi awalnya jangan dulu ya. Kan kita mau cari dulu follower kita itu yang tipenya kayak apa.
teman-teman bikin profil yang menarik, pilih profil gambar diri sendiri. Nah, saya mau lihat coba di chat. Siapa yang profil di Facebook atau di IG yang gambarnya bukan muka kita, ya, bukan kita. Misalnya profilnya barang, profilnya anjing kesayangan kita, gitu ya, kucing, gitu ya, atau bunga, gitu ya. Saya pernah lihat juga ya. Coba siapa yang mau jujur ngaku, boleh di chat. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, aku juga kan pernah ya. Siapa nih yang profilnya atau di HP nih, profilnya barang, profilnya ya apa ya, panci. Kalau yang jualan panci ya. Nggak ada yang mau ngaku ya? Chatnya belum ada yang nambah? Belum nih. Belum ada. Teman-teman bertobat ya. Mulai sekarang profilnya diganti jadi gambar diri sendiri ya. Kalau belum pede agak jauh dikit boleh, tapi sebaiknya mukanya jelas lebih bagus. Catatan dari Clarissa, profil itu baiknya kalau background-nya polos. Jadi lebih jelas ya. Muka kita lebih jelas. Itu membuat mereka lebih bisa percaya. Dan jangan judes gitu ya mukanya ya, tolong ya, orang nggak suka, aduh ya ampun. Atau sok keren gitu ya, tapinya kayaknya galak gitu kan, kita takut ya kalau yang mau beli ya. Buat profil yang ramah ya. Kita nggak harus jadi orang yang tercakep dan tercantik kok. Yang penting kita menampilkan diri kita dengan baik, cukup ramah, sehingga approachable ya orang bilang ya, itu aja. Terus buat biodata deskripsi yang jelas, terus kalau teman-teman nulisin link WhatsApp, ya di Facebook atau di PP WhatsApp kita juga ya, di WhatsApp kita kan, sorry kok di WhatsApp, di Instagram sama di Facebook gitu, pokoknya tiap kali kita nulisin nomor HP kita, tulislah dalam bentuk link. Catat nih ya, kalau yang belum, yang dulu pernah di Lavina, pernah dengar Lavina sih pasti udah tahu. https://wa.me/62 terus nomor HP kita. Ya, bisa dicatat ya. Oke, kenapa? Karena supaya orang-orang yang misalnya ngecek Google bisnis kita, ini cari SOP nih, mumpung dia lagi ke Bandung misalnya. Dulu saya dapat klien begitu. Jadi dia dari kota lain, terus beliau datang ke Bandung, dia cek, oh dapat Google bisnis saya, ya saya udah tulisin. Jadi pada saat dia di jalan itu kan dia gampang tinggal klik, dia langsung telepon ke saya. Ya, dibanding dia harus lihat dulu, oh nomornya 081 berapa, oh dia harus catat dulu, itu ribet. Fast response itu kuncinya ya, kalau medsos harus cepat, jadi kasihnya link. Lalu kasihnya link. Ini contoh biodata atau deskripsi ya, yang baik. Ini yang Clarissa saya ambil yang, Clarissa tuh punya 2 akun. Ini akun yang personal ya, jadi bisa ditulis. Nah, kalimat pertama ini yang penting teman-teman, mompreneur networker. Ya, terus ini My Fun Food Diary. Ini kalimat pertamanya food travel lifestyle. Ya, ini penting. Kenapa? Karena kalau teman-teman lagi nyari di Instagram, misalnya ya, ini pakai contoh begini. Pada saat kita mencari, itu akan muncul kalimat pertama dari IG-nya kita. Ya. Oh, ini stokis AFC Harapan Indah misalnya. Oh, ini kenali stroke. Oh, ini Yayasan Jantung Indonesia dan sebagainya. Ya, Mompreneur Network. Jadi kalimat pertama itu yang kalian pentingkan. Oke. Satu lagi ini. Teman-teman bikin postingan yang menarik, usahakan dalam bentuk gambar lebih baik daripada tulisan yang terlalu banyak. Orang itu sibuk ya sekarang ya, apalagi sejak PPKM onlinean itu luar biasa ya, dari pagi sampai malam. Jadi harus benar-benar attract attention kita ya. Seperti ini kan enak banget ya yang Lavina nih. Sebelum sesudah ya, daripada gak tulisan. Teman-teman bikinlah storytelling. Ini saya juga lagi belajar karena saya belum pintar juga. Ini cuma saya jadi ingat waktu itu ada yang saya ikutin, orangnya tuh gini, dia bikin postingan, saya mau puasa 7 hari 7 malam tidak makan, cuma minum. Ya, cewek ini.
what happened ya, kata dia gitu ya. Nah, nanti hari pertama tuh dia kasih lihat, wah saya lagi semangat banget nih. Hari ini saya udah minum air, tuh saya jalan pagi. Wah, nanti besok gimana ya saya ya? Nah, kita kan akan menunggu-nunggu ya. Oh, hari kedua gimana ya? Wah, hari keempat gimana ya? Pingsan nggak dia ya? Nggak makan-makan dulu gitu ya. Nah, itu storytelling yang menarik ya. Jadi berseri, yang waktu itu kayak Agustin ya bikin berseri, itu bagus banget. Buat judul yang menarik, kita perhatikan kaidah AIDA. AIDA itu attention, jadi menarik perhatian, terus interest, ya meng-attract orang dengan interest yang sama, mengenai kesehatan ya. Terus membuat orang tuh jadi kepengen. Karena teman-teman, penjualan itu 80% itu adalah emosi, 20% itu logika. Jadi bikinlah supaya dia jadi pengen. Oh, Utsu bisa hilangin jerawatnya si Helen. Wah, gue juga pengen gitu ya. Ya, bikin supaya dia jadi ada desire dan akhirnya action. Nih, cara bikin judul, kita bikin dengan font yang berbeda. Kalau bold juga oke ya. Nah, ini caranya. Ini dari Lavina juga. Cara bikinnya itu, tulislah manfaat ekonomis. Misalnya, 10 tips melangsingkan tubuh. 30 hari jago jualan. Nah, ya itu menarik ya manfaat ekonomis ya. Mendabelkan uang Anda 5 kali lipat. Wah, ya. Ya kita kan ya FC kan gitu ya, dari 20 juta kita bisa jadi 100 juta loh. Yang belum tahu caranya bisa tanya upline. Oke ya, saya bikin judul menarik ya biar penasaran. Terus manfaat psikologis. Misalnya 7 langkah praktis bebas finansial ya. Satu lagi manfaat curiosity ya, sesuatu yang bikin penasaran. Gimana sih bikin toko laris manis cuma dalam 7 hari? Nah, ini menarik ya. Cara naroknya gimana nulisnya? Misalnya gini ya, ini saya ambil contoh dari yang si Esther. Ini ditulis jangan takut, yakini Anda bisa sembuh. Kan orang tuh ini posting apa ya gitu ya. Waktu diklik, oh ternyata belakangnya itu video-video testimoni orang-orang yang COVID, tapi bersyukur akhirnya mereka sembuh ya, dibantu dengan SOP dan UTSU. Ya, jadi testimoninya tuh enggak pakai baju lah istilahnya ya, covernya tuh beda gitu kan, bikin orang attract dulu, oh ini judulnya apa nih gitu. Terus ini aku ambil contoh dari Vivi. Wah, Vivi tuh progresnya medsosnya bagus nih. Ini ya Vivi, judul itu nggak selalu harus di foto kita terus ada tulisan judul, ya nggak selalu harus begitu. Fotonya mungkin biasa aja, nggak ada tulisan, tapi di kalimat pertama pada saat kita posting di Instagram ya, pada saat posting kalimat pertama itu kan jadi judul. Nah itu tuh penting, harus benar-benar attract atensi orang. Misalnya Vivi ini ya ada tulisan, apakah Subarasi dan Utsukushi bisa menyembuhkan segala macam penyakit? Subarasi dan Utsukushi bukan obat dewa ya guys. Nah, kalau teman-teman cek ya, kalian pas lihat Instagram, itu misalnya, oh Vivi ada postingan ini. Itu tuh cuma muncul sedikit doang, sepotong doang, terus ada tulisan more. Jadi kalau mereka merasa tertarik, baru mereka akan klik more, klik, baru muncul tuh bawah-bawahnya, penjelasan bawah-bawahnya. Jadi kalimat di awal itu harus banget menarik. Ya. Ini contoh. Nah, ini percayalah pada dirimu sendiri gitu ya. Nah, gambar si cowok ini. Nah, judulnya memang udah dicantumkan di gambar. Tapi juga kalian harus perhatikan di kalimat pertama deskripsi dari postingan kita. Nih kayak gini ya, ini Clarissa nulisnya ini bagus banget di bold, udah gitu italic. Jadi kan ini banget ya, maksudnya gampang dibaca ya, langsung ngeliat gitu. Oh, gini gitu. Terus begitu klik more, baru Clarissa di sana menjelaskan elaborate lagi apa pandangan dia mengenai quote ini dari Mahatma Gandhi ini. Gitu. Ya, ini contohnya. Nah, ini cantik banget ya Ibu Mil ini. Nah, di sini gambarnya nggak ada judulnya, nggak ada ya. Tapi judulnya ditaruh di kata-kata di deskripsi kalimat pertama. Manfaat SOP 100 plus pada ibu hamil. Nah, itu kalau kita search ya, pada saat kita buka Instagram, waktu kita lihat ada postingannya Clarissa, nah udah gitu baru ada more-nya. Baru kita akan klik more, baru dia munculin tuh ya penjelasan berikutnya. Ya. Teman-teman ingat ya, konsisten posting. Jangan
hari ini buka toko, besok tutup toko. Besoknya lagi buka lagi deh. Terus besoknya lagi males deh gitu. Jangan begitu ya, namanya bisnis kita harus konsisten. Jadi konsisten posting. Kalau teman-teman yang belum ada 100 postingan, ada baiknya kalian mulai dulu dengan 3 postingan sehari. Ya, ini sih usulan ya, tenang ya. Saya juga dulu nggak mulai langsung begitu. Baiknya begitu ya. Kalau yang udah 100 postingan sehari sekali ya. Terus kalau sampai nggak sempat banget ya IG story. Itu WA status juga ya. Oke ya. Teman-teman cek medsos ya. Cek handphone juga kalau kita udah buka di medsosan karena itu toko kita. Saya pernah teman-teman ada yang chat, saya baru lihat 3 hari kemudian. Begitu saya reply, "Maaf Mbak, saya udah beli ke tempat lain," gitu ya. Nah itu ya harus fast response. Terus kalau ada telepon, terpaksa kita harus ini ya, harus ada miss call nih. Sebaiknya langsung direspon ya, telepon balik misalnya. Kalau kita nggak lihat, "Oh kok ini nomor mana ya?" gitu, kita telepon balik ya. Sebelum dia kabur, kita bayangin deh, kalau kita lagi nyari barang, ini mama papaku lagi butuh terapi nih, lagi butuh UTSU misalnya gitu ya. Cari kan di Google atau di Instagram, oh ini nih, ini coba nih, ini nomor telepon ini, telepon. Oh nggak diangkat. Yang dilakukan apa? Oh cobain lagi, kan enggak ya. Pasti mereka akan, udah coba cari nomor yang kedua nih, ada nomor lagi nih yang lain nih. Itu. Jadi kalian harus cepat responsnya. Terus teman-teman siapin info produk yang sudah siap ya, info member, info bonus kayak gitu harus udah siap di handphone, taruh di bagian notes juga boleh atau udah dibintangin di satu chat sehingga pada saat dia nanya, teman-teman saya lagi ngapain, lagi sambil kerja di kantor misalnya ya, kayak saya juga, aduh sambil ini butuh yang ini minta ini kerjaan ini itu. Kita kan harus cepat. Sementara klien kita juga kan pengen cepet ya. Jangan mereka ada yang WA, "Mbak, itu jual SOP ya?" "Iya." Harganya berapa ya?" Kita ketik dulu gitu ya. Lama ya. Jadi lebih baik kita siapin dulu. Ya, ini contohnya aja. Misalnya saya udah siapin SOP Subarasi harganya sekian sekian sekian, kalau usus sekian, satu box isinya sekian. Jadi kita tinggal copas aja. Ya. Terus siapin juga foto-foto yang kayak foto harga ya. Terus kan di sini di bawah foto harga ada tulisan penjualan di bawah harga resmi akan dikenakan pidana gitu ya. Ini bisa untuk menjawab orang-orang yang oh, di Mbak segitu. Mbak, saya lihat di orang lain kok cuma 1,3 gitu. Nah, kan kita naranginnya nggak usah terlalu rumit, kasih lihat aja gambar ini. Oh, ini harga resminya segini, Mbak. Itu dia akan langsung lebih percaya ya. Kalau yang di bawah itu tuh nggak resmi, hati-hati nggak ada jaminan ori ya. Ini tambahan aja. Ini color emotion guide. Ini misalnya kalau teman-teman pengen supaya Facebook atau Instagramnya itu punya nuansa warna tersendiri, itu juga bagus. Ya, itu ya terlihat lebih profesional ya. Nah, ini bisa dipakai. Kita pengennya yang nuansanya seperti apa ya, walaupun ini nggak kaku. Kalau ada teman-teman yang udah ada konten yang menurut kalian sekarang pengen diupdate, ada sebagian pengen di-hide, itu bisa ya. Teman-teman, jualan di medsos itu bukan artinya kita harus jadi orang yang selalu menampilkan diri. Kalau kita ekstrovert, kita bisa bikin live, bikin video. Oh, video saya lagi makan SOP, wow, blek-blek gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tipenya yang lebih introvert, kita lebih suka ke data, ya, ke artikel, ya tampilin aja itu. Ya, itu nggak apa-apa kok. Misalnya kalaupun kita mau ada video, bisa pakai video tangan kita doang. Misalnya kita lagi buka SOP, terus jempol gitu ya. Kalian tahu nggak? Ini anak saya yang ngasih tahu ya. Di YouTuber itu ada orang medsos itu terkenal, ya. Dia itu terkenalnya karena apa? Karena dia sering menampilkan jempol dia. Jadi dia tuh kontennya lucu-lucu ya, tapi diakhiri itu selalu keluar di jempolnya dia. Nah, itu yang ditunggu-tunggu malahan dia sama followernya. Jadi nggak apa-apa, kalaupun kita nggak menampilkan muka kita, kita bisa lakukan dengan cara yang lain, ya. Bisa dengan pictures, bisa pakai quote juga. Saya lihat teman-teman di sini juga udah ada ya yang ada postingan quote ya yang positif, hal-hal yang memotivasi itu bagus banget. Teman-teman, kontennya bikinlah beragam, jangan iklan dulu. Ya, apalagi kalau kita buat itu di Facebook pribadi kita atau pakai Instagram pribadi, ya.
teman-teman kita protes ya, kesel ya, bosen, bisa-bisa kita di-unfollow. Jadi jangan kontennya iklan terus ya. Kalaupun bikin iklan, bikin yang halus sedikit gitu ya. Saya lihat waktu itu C. Esther pernah tuh bikin apa ya? Oh, ada video ini, C. Esther mungkin ingat video di pantai, ada bunyi laut, ya indah sekali. Terus dia isinya gini, alam itu bisa menyembuhkan kita. Wow, saya tahu nih arahnya kemana nih. SOP kan makanan alami ya. Wah, berterima kasih katanya untuk kandungan dari dalam laut yang bisa menyembuhkan. Gitu, dia nggak nyebutin SOP-nya sih, tapi ya kita ngerti lah ya, gitu ya. Terus kalau di medsos, teman-teman ada satu instruktur medsos tuh dia bilang ke kita, sombonglah di medsos, intinya gitu. Ya, tanda kutip ya. Ada orderan, tulis nih, thank you ya, ada orderan hari ini. Gitu. Ya, teman-teman yang jualan kue itu jago loh di situ ya, saya rasa ya, mereka sering ya. Orderan hari ini, wah banyak banget kuenya gitu ya. Itu tuh bagus. Jadi teman-teman tampilin aja ya. Wah saya dapat konnichiwa hari ini, ya gitu ya. Apa-apa, itu bukan buat follower kita itu dilihatnya sebagai satu bukti bahwa kita tuh memang benar melakukan bisnis dengan baik, ya bisa dipercaya. Itu yang mereka lihat, ya. Jadi jangan khawatir dianggap sombong, enggak kok, ya. Terus ini foto asli udah. Terus bikin interaksi dengan follower. Ini yang lagi saya coba belajar lakukan juga. Teman-teman baiknya kita ada interaksi dengan follower ya supaya enggak kaku satu sisi aja. Tanya pendapat tentang sesuatu yang viral, ya. Terus cara tahu sesuatu yang lagi viralnya gimana? Follow lah akun gosip, terus sering-seringlah lihat IG story teman-teman ya. Jadi jangan lihat IG story-nya AFC doang ya, jangan lihat yang AFC teman-teman doang. Carilah yang lain, wawasan kita lihat juga yang lain-lain gimana. Contoh, coba di sini di chat, kata kamu foto ini tuh menunjukkan apa sih? Coba ada yang di chat nggak nih? Coba nunjukin apa sih ini pangeran harinya gini? Ini pada diem semua ini atau udah balik masak atau lagi nonton drakor ini? Coba di chat. Ada nggak? Oh hari ini kita nggak tampilin hadiah sih Kak. Ini harus ditampilin hadiah. Hari ini tuh. Baru nanti muncul. Teman-teman ini contoh ya. Contoh kalau kita mau ada tuh chatnya kayaknya Kak bisa dibaca. Cocok juga pangeran. Oh berarti baik banget. Baik. Komennya ya. Nunjukin cocok. Oke. Oke banget ya, positif banget ya. Apalagi tuh? Model gelang. Model gelang. Itu namanya salah fokus. Salfok. Nunjukin apa? Ya, couple hits. Oke, ada bilang couple hits Pangeran Harry Meghan. Nah, tuh begitu ya. Kalau dari tadi aku ngomong terus kan kalian juga nggak mau responnya, bosan kalian denger si Helen ngomong terus. Nah, kalau begitu ada ditanya kan sesuatu yang menarik, Pangeran Harry. Langsung deh chat. Ya udah aku lanjut ya. Nah, teman-teman, kita kan di Sakura Squad. Jadi teman-teman membawa branding grup ini ya. Jadi kita buat supaya branding kita pribadi juga branding Sakura Squad tetap baik. Ya, tolong supaya kita buat konten-konten kita, personal branding kita sesuatu yang sopan ya, jangan sara ya, sesuatu yang positif, yang memotivasi orang, bikin orang semangat, baik dia lagi sakit ataupun dia lagi kesulitan usaha, kita beri semangat ya. Good personal branding, edukasi, entertainment, kasih hiburan ya, itu akan membuat kita menjadi sukses di sini ya. Ini penutupnya, tetaplah jadi diri sendiri dengan versi terbaik. Tentu kita nggak bisa tuh sama dengan selegram yang wah gitu ya. Tentu tiap orang kan beda ya. Tapi kita bisa menjadi versi terbaik kita. Terus profil kita juga diperbaharui jadi biar orang nggak bosen ya.
konten-kontennya yang mana yang di-hide, yang mana yang mau ditampilin bisa di filter lagi. Terus follow juga ya akun-akun yang bermanfaat. Positive quote, ini contohnya ya, woman entrepreneur atau mungkin kalau yang cowok-cowok online bisnis misalnya, terus Pak Haryanto Kandani contohnya ya, atau motivator-motivator ya, itu bagus ya. Akun-akun yang kita lihat juga followernya itu mirip dengan target market kita. Ya, jadi kita bisa lihat di situ. Terus kalau mau copas, teman-teman jangan lupa izin repost dulu di DM-nya dia, ya. Misalnya kita lihat nih yang Dokter Kiki nih, Dokter Kiki suka bagus nih gitu ya. Oh, aku mau repost. Nah, DM dia dulu, "Dok, aku boleh ya mau copas yang mana gitu. Mau repost yang mana gitu." Ya. Atau teman-teman pakai aplikasi repost. Aplikasi ini tuh akan menampilkan bahwa kontennya kita itu diambil, disadur lah kalau zaman dulu ya, disadur dari mana gitu. Itu bisa, kalau itu langsung nggak apa-apa ya, karena kita mengiklankan dia juga. Ini aplikasinya teman-teman bisa catat, aplikasi yang terpakai untuk kita kalau kontennya itu kan tiap hari kita dapat tuh kontenan dari kantor ya untuk kita posting. Tapi kalau yang ada yang pengen dirubah-rubah, ada nomor HP kita, yang terutama ya, ada nomor kita atau ada identitas kita. Misalnya ada alamat Instagram kita atau Facebook kita, atau ada nomor telepon kita. Ya, itu lebih baik begitu. Jadi orang di mana-mana lihat nomor kita gitu ya. Video show, PixArt, Canva, saya sering pakai Canva. Photogrid ini kalau mau ngegabungin video sama foto. Nah, repost tuh yang ini yang biru. Ya, silakan. Iya, Tak, kayaknya ada yang chat. Tadi ada bunyi atau enggak? Teman-teman kalau yang mau nanya silakan ya. Nanti yang jawab sih nanti yang ahli-ahlinya kok, jangan khawatir. Bukan saya maksudnya. Oke, udah dicatat ya. Nah, ini terakhir aja. Teman-teman, kalau kita, ini yang selalu saya ingat ya, saya juga mulai ini dari nol banget. Dari nol banget, minus ya. Bahkan kemarin waktu Clarissa membantu saya menyusun ini pun, Instagram bisa dikasih link aja saya baru tahu. Ya. Terus bahwa Instagram ada judul aja saya baru tahu. Ya. Tapi kita lihatnya gini, pokoknya kita lakukan setahap demi setahap aja. Yang belum punya Instagram atau belum punya Facebook, mau mulai boleh ya. Atau yang merasa, aduh kayaknya medsos mah bukan gua banget deh, saya lebih enak lewat WA status atau lewat WA call langsung telepon atau langsung ketemu orang, ya udah it's okay. Ya jangan dipaksain ya. Karena tiap orang tuh talentanya beda-beda kok. Ada yang lebih senang ketemuan, ada yang lebih senang lewat medsos, ada yang pengen dua-duanya, nggak apa-apa, terserah ya. Atau yang saya belum tahu nih, saya kayaknya di medsos bisa apa enggak tuh saya mau coba, ya silahkan. Yang belum punya akun, ya bikin akun dulu, ya. Pelan-pelan aja. Kalau kita nggak bisa terbang, lari katanya ya. Kalau kita nggak bisa lari, ya udah jalan. Kalau kita nggak bisa jalan, merangkak apapun yang kamu lakukan, pokoknya kita maju terus. Ya, teman-teman, semangat ya. Talent juga masih banyak kekurangan kok. Waktu tadi saya lihat-lihat konten aku di medsos tuh, aduh banyak banget yang berantakan ya aku rasa. Ya itu kita perbaiki perlahan-perlahan, kita lakukan perlahan-perlahan. Ingat ya, pokoknya kita nabur aja. Kita lakukan yang terbaik, mau lewat online, mau lewat offline, dan rezeki itu pasti Tuhan kasih. Ya, itu aja. Silakan kalau ada yang mau nanya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Silakan kalau ada yang nanya. Nggak ada yang nanya. Masih. Kontennya ya. Tadi pembawaannya Helen juga bagus. Kalau yang nggak pakai chat juga nggak apa-apa kali ya, saya yang mau nanya langsung. Iya. Boleh. Kalau enggak, ya kelamaan ya kayaknya. Enggak. 1 jam. Oke, ada yang mau ditanya enggak, teman-teman? Kalau enggak ada yang mau tanya, kita bisa setahap-setahap sih ya, step by step.
nanti langsung komunikasiin sama upline kalian masing-masing juga kalau mau belajar tentang sosial media. Tapi kalau misalnya emang yang enggak yang benar-benar bukan pada bidangnya di sosial media dan mau coba sosial media itu nggak masalah. Tapi jangan dijadikan patokan harus gitu teman-teman. Karena kan kalian juga pasti punya punya keahlian masing-masing ya. Kayak misalnya aku mungkin lebih ke sosial media. Tapi kalau misalnya let's say misalnya Barbara kan pasti lebihnya ke outside kan, ke offline gitu. Kayak Pak Samsu lebih ke offline. Jadi kita saling mengisi. Itulah kan kegunaan tim seperti itu ya teman-teman. Dan bukan berarti juga kan kayak aku juga pasti kan punya kekurangan juga ya teman-teman ya. Di sosial media mungkin nggak perfect banget juga gitu ya. Kita juga masing-masing sama-sama saling belajar aja di sini. Oke, good. Teman-teman mungkin tambahan dikit, kalau yang nggak fokus di medsos, tapi pengen sekali-sekali menampilkan bisnisnya, itu juga nggak apa-apa kok. Ya, saya lihat kayak misalnya yang Barbara misalnya, Barbara seneng, dia kan jago banget di offline-nya, Rara ya, luar biasa. Nah, tapi Rara tuh sekali-sekali misalnya saya lihat tuh ada di Instanya story gitu ya, cuman konnichiwa-nya dia langsung muncul gitu. Wah, hari ini aku dapat tiap hari nih kayak gini. Terus apa yang menarik itu tuh dia bilang apa ya? Jangan malu jualan di zaman sekarang gitu ya. Karena apa? Pengeluaran kita itu nggak ditanggung sama negara, apalagi sama tetangga. Bener Pak, bener gitu ya. Itu kan postingannya tuh kayaknya cuma satu gitu ya. Nggak ada iklan-iklan AFC yang lain-lain kan enggak gitu ya. Tapi itu kan langsung eye catching kan, orang langsung nangkep apalagi yang teman-temannya gitu kan, yang kenalan-kenalan followernya di situ. Jadi teman-teman nggak selalu kaku harus demikian, harus posting tiap hari 3 kali ya, tentu kalau yang memang mau seriusin di medsos oke, gitu. Tapi kalau yang lebih ke offline, jadi cuma nampilin di medsos itu cuma sedikit teaser ya disebutnya ya, klik-klik orang gitu ya sekali-sekali. Nah, bisa seperti itu. Ya. Iya. Oke. Apa ada yang nanya? Kalau nggak ada pertanyaan. Udahan nih. Kalau nggak ada pertanyaan kita udahin aja ya, Ci. Soalnya juga nggak untuk menghemat waktu juga ya, biar teman-teman juga ini lagi suasana weekend, jadi teman-teman punya waktu juga untuk keluarga. Ya. Oke. Iya deh. Terima kasih ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bentar, saya live dulu lah. Ada berita ini. Ada suara tadi kayaknya Kak. Enggak kan? Enggak, tadi dia nggak ada ya. Sip. Oh iya. Oke, makasih ya. Oke, thank you ya semua. Ya, kita belum foto. Oh. Yuk buka kameranya terus kita foto. Thank you. Widih, kinclong-kinclong ya mukanya. Seneng deh. Halo Lia, ih lucu anaknya. Yuk, buka kameranya yuk, kita foto. Yuk, Ci. Siapa yang foto? Kok Evan bisa foto siapa? Ya, ini lagi di save. Lagi di save. Oh, Kak Evan yang foto? Ya, ini lagi. Ya. Oke, ya udah kita foto ya. Siap ya. Saya aba-abain. Kak Evan aba-abain. Udah. Ya, oke. Thank you teman-teman. Ya semuanya. Happy weekend.